Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Catat nih janji Jokowi, ibu kota baru akan sangat ramah lingkungan. Bagaimana pembuktiannya? Presiden Joko Widodo menjanjikan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur kelak akan sangat ramah lingkungan. Janji itu disampaikannya saat menghadiri peresmian Nasdem Tower di Jakarta pada Selasa 22 Februari. Jokowi mengatakan area IKN Nusantara merupakan wilayah perbukitan. Oleh karena itu, desainnya menyesuaikan dengan permukaan tanah yang ada. Kemudian, menurut Jokowi, area tepian air juga akan dibuat senatural mungkin. Dan ekosistem hutan yang ada sekarang, ada beberapa yang sudah rusak justru akan direhabilitasi atau diperbaiki. Jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana untuk merusak hutan. Jokowi mengungkapkan IKN Nusantara hanya menggunakan 50.000 hektar dari total lahan kawasan seluas 256.000 hektar. Sisanya yang 200.000 hektar adalah memang akan dibiarkan sebagai hutan hijau yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan diperbaiki. Lebih lanjut, Jokowi juga mengatakan saat ini pemerintah sedang membangun nursery atau tempat pembibitan pohon. Produksinya mencapai 20 juta bibit atau benih setiap tahunnya. Mengacu kepada informasi yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, nursery itu sudah hampir selesai. Artinya yang dikedepankan sebuah kota yang sangat ramah lingkungan, ujar Jokowi. Jokowi menegaskan pemerintah tidak akan membabat hutan untuk membangun IKN Nusantara. Dia berkata pemerintah justru ingin membangun ibu kota baru dengan konsep Smart Forest City. Jokowi menyampaikan setidaknya 70% area ibu kota baru akan menjadi lahan hijau. Hanya sebagian kecil wilayah yang diperuntukkan bagi pemukiman penduduk dan pusat pemerintahan. Jangan sampai ada sebuah anggapan kita ke sana untuk merusak hutan. Yang kita pakai ini 256.000 hektar, nantinya kurang lebih 50.000 hektar dipakai dan sisanya memang akan dibiarkan sebagai hutan, kata Jokowi. Jokowi berkata pemerintah justru ingin merehabilitasi hutan di sekitar IKN Nusantara. Mantan wali kota Solo itu menyebut pemerintah sedang membangun persemaian di IKN Nusantara. Tempat itu telah menghasilkan 20 juta bibit per tahun yang akan digunakan untuk merehabilitasi hutan. Dia memahami jika ada kritik dari sebagian kelompok soal pemerintahan yang memindahkan ibu kota negara. Jokowi menyebut pro dan kontra itu sebagian dari transformasi besar Indonesia. Sebuah perubahan besar, gagasan besar pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi dalam sistem politik kita jelas bahwa undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi. Mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya begitu. Petisi tolak IKN tembus 10.000 dukungan, inisiator petisi akan bersurat ke Presiden untuk batalkan pindah IKN. Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara. Inisiator petisi dukung suara rakyat, Pak Presiden 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota, akan bersurat ke Presiden Joko Widodo usai memperoleh 10.000 lebih dukungan tanda tangan dari masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh salah satu inisiator petisi MH Tataliwang, merespon banyaknya dukungan dari masyarakat yang hingga Senin pagi 7 Februari tadi pukul 6.38 waktu Indonesia Barat sebanyak 10.813 dukungan. Hatta juga membeberkan alasannya menginisiasi petisi dukungan masyarakat terkait dengan ibu kota negara yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Dari berbagai masukan yang saya baca maupun yang saya dengar tentang pertama, secara geopolitik itu letaknya mudah sekali dipersepsi oleh asing karena itu dekat dengan Selat Internasional, Selat Malaka itu dari geopolitik nggak aman. Ujar Hatta kepada kantor berita politik RMOL pada Minggu 6 Februari. Namun kata Hatta yang paling penting adalah bukan hanya terkait COVID-19, melainkan masalah waktu sampai dengan anggaran. Dari segi time, penekanannya terutama timingnya. Bukan hanya COVID, kondisi keuangan juga. Banyak sekali proyek-proyek yang mangkrak, Bandara Kertajati mangkrak, kereta api di Palembang mangkrak, jalan kereta api dari Karet ke Soekarno-Hatta mangkrak, Bandara Bebes juga mangkrak, Bandara Purbalingga mangkrak. Begitu kata Hatta. Padahal menurut Hatta, jika ingin pemerintahan pusat dipindah, bisa mencari alternatif lain yang jaraknya terjangkau dari Jakarta. Yang inginnya kalau sekedar pindah ibu kota,
pindah pemerintahan, yang lain-lain bisnis industri biar aja lah di Jakarta. Tapi kalau pemerintahan merasa ingin aman atau apa, ya geser-geser ke daerah Cipali juga bisa. Kan di sana banyak lahan, hanya 2 jam atau 1,5 jam dari kota Jakarta. Jadi nggak terlalu berisiko gitu, terang Hatta. Sehingga kata dia, segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional, tanpa adanya emosional. Apalagi ngotot ingin pindah karena adanya order dari pemilik lahan dan sebagainya. Kan itu nggak bagus, itu pastilah menimbulkan masalah-masalah sosial, ekonomi, belum lagi soal lingkungan yang umum, soal itu sudah diperdebatkan. Hatta juga menerangkan bahwa jika sudah tembus 10.000 dukungan, pihaknya juga berencana akan berkirim surat kepada Presiden Jokowi dan kemudian ditembuskan kepada DPR RI dan juga kementerian atau lembaga terkait. Ya barangkali nanti saya usulkan di angka 10.000 sudah bolehlah kita bersurat resmi, tergantung kesepakatan dengan kawan-kawan inisiator. Begitu pungkas Hatta. Pantauan dari kantor berita hingga Senin 7 Februari pukul 9.25, petisi daring yang diunggah di laman change.org telah ditandatangani oleh 11.000 lebih orang. Jumlah dukungan tersebut meningkat secara drastis jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya di jam yang sama. Pada Minggu pagi 6 Februari, jumlah dukungan petisi yang diinisiasi oleh puluhan tokoh ini didukung sekitar 8.000 orang. Petisi ini tercatat diorganisir oleh CEO sekaligus co-founder Narasi Institute, Ahmad Nur Hidayat. Tidak hanya itu, petisi ini ternyata diinisiasi oleh ke-45 tokoh nasional sejak 3 hari lalu. Beberapa nama inisiator yang sudah akrab dikenal publik diantaranya seperti Profesor Dr. Sri Edi Swasono, Profesor Dr. Asyumardi Azra, Profesor Dr. Din Syamsuddin, Profesor Dr. Bushra Mukodas, Profesor Dr. Nur Hayati Jamas, Profesor Dr. Daniel Muhammad Rashid, Dr. Anwar Hafiz, dan juga Faisal Basri. Selain itu ada nama Majen Purnawirawan Dedi Budiman, Muhammad Said Didu, Antoni Budiawan, Zainal Arifin Hussein, dan sejumlah aktivis serta akademisi lainnya. Bahkan salah satu inisiator petisi, MH Tataliwang menyebut, jika petisi itu telah tembus lebih dari 10.000 dukungan, maka pihaknya akan segera berkirim surat kepada Presiden Jokowi dan ditembuskan kepada DPR RI serta lembaga terkait. Aktivis gugat Undang-Undang IKN ke MK, sebut pemindahan ibu kota ini bentuk tirani dari kekuasaan. Suara lantang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menggegar singgung soal aset negara di Jakarta. Pasalnya ibu kota negara Jakarta yang sudah ditetapkan pindah di Kalimantan Timur itu bernama Nusantara. Menurut Din Syamsuddin tidak ada urgensi dalam pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Segera kita gugat Undang-Undang Ibu Kota Negara itu ke Mahkamah Konstitusi, kata Din pada hari Kamis 20 Januari. Menurutnya di masa COVID-19 di mana negara lebih berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar, yakni kesehatan dan ekonomi rakyatnya daripada memindahkan ibu kota negara baru. Dengan lilitan utang yang terus menggunung, keputusan memindahkan ibu kota adalah kebijakan yang tidak bijak. Din Syamsuddin juga sangat menyesalkan jika demi keputusan memindahkan ibu kota hingga menjual aset negara di Jakarta.